Silakan duduk. Monitor depan tolong dinyalain dong, ini nggak ada suara sama sekali deh. Shalom. Shalom. Sorry we are a bit late today. Ya, kami minta maaf kalau sedikit terlambat hari ini. We just check in the hotel, wash our face, change your clothes. And Ya, come out. kami baru masuk ke hotel hanya cuci muka aja, langsung ke sini. That's all, no time. Itu aja, karena nggak ada waktu. Because the Bapa who dropped us was very, very calm. Ya, karena bapak yang nganterin kita itu ya tenang aja. Amen. Very slow and calm. Ya, bawa mobilnya enaknya, slow, tenang aja. So never mind. Thank God that I can sleep well. Puji Tuhan paling nggak jadi saya bisa ketiduran di mobil. Hallelujah. So praise God for Ya, that. puji Thank Tuhan. you, Pak Yusak, Makasih Pak Yusak. for sending us the car. Ya, sudah mengantarkan mobil untuk menjemput kami. Good to see you all after 4 months. Ya. I'm not sure. I'm not sure. Berapa bulan? Udah berapa bulan ya? Senangnya ketemu lagi setelah berapa bulan ya? Saya kalau saya nggak inget lagi. 4 bulan, 5 bulan mungkin? Almost Ya, 3-4 months, 4-5 bulan lah ya. Hallelujah. 3-4 months. Ya. Many things happen in 3-4 months. Ya. Jadi dalam waktu 3-4 bulan itu kan banyak hal yang terjadi. Amen. Hallelujah. But God is still the same. Tetapi Tuhan kita kan tetap saja sama. Amen. Now people of God, Tuhan, if you observe what's happening around the world, kalau today, saudara perhatikan apa yang sedang sekarang terjadi di dunia. I don't want to know the outside, yeah. Saya sih nggak mau tahu dunia luar But sana. in the churches today, Tapi kalau saudara bicara konteks di dalam gereja sekarang ini. it's quite frightening. Ngeri bukan? It's quite frightening. Sangat mengerikan. It's beginning to see what Jesus has predicted as come to Karena apa? pass. Karena kita mulai melihat bahwa apa yang Yesus prediksikan tentang akhir zaman, Now, itu kan sudah mulai terlihat. after the COVID, Setelah COVID, people have become lethargic. coba lihat orang-orang Kristen mulai jadi yaitu seperti kayak agamawi. Very lethargic. Jadi seperti kayak agamawi. Yes. Amen. And they don't want to come to church. Sudah juga orang jarang kembali lagi mau ke gereja. And they want to sit in the, what they call, Zoom. Mereka lebih memilih yaitu apa? Ya udah ikut ibadah online saja. Online aja. Don't want to come to church. Udah nggak mau datang ke gereja And the lagi. churches having 4 service become 2. Bahkan yaitu gereja-gereja yang punya ibadah dari 4 mungkin sekarang tinggal 2. Amen. And then Lalu suddenly you have got mushroom of preachers on the YouTube. tiba-tiba kita punya yang namanya tuh pengkhotbah nabi-nabi yang tiba-tiba muncul di media sosial. Nggak tahu itu nabi-nabi atau ubi-ubi. Saya nggak tahu itu benar semuanya nabi atau apa. Ubi. Ya. Yang saya bilang begitu. Ya. No? Amen. Nabi-nabi atau ubi-ubi. Why? Kenapa? Because some of the things they teach is completely out of. Karena kalau the biblical saudara standard. tahu firman Tuhan, tahu Alkitab bahwa apa yang diajarkan mereka ini di media sosial itu banyak di luar konteks firman Tuhan. Amen. Why? Kenapa? One example. Satu contoh. One example is Satu contoh adalah you find today everybody want positive preaching. kita semua zaman sekarang mau cari pengkhotbah yang bisa kasih kita itu kata-kata positif. So much so people don't understand between positive and reality. Bahkan sampai-sampai orang nggak mengerti lagi apa yang dimaksud dengan kata-kata positif dengan kenyataan. So kalau khotbahnya enak dengar, very positif. Jadi kalau khotbahnya enak didengar, sangat positif. And where does it come from? Datangnya dari mana? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu juga. It's a sensual knowledge. Itu dari pengetahuan sensual. It's from the worldly knowledge. Itu dari pengetahuan dunia. Now what will give you? Itu bisa memberikan saudara apa? Feel you good. Itu membuat saudara rasanya cuma enak aja. It makes you feel good. Itu supaya saudara rasanya enak aja. But what does the Bible say? Tetapi apa yang dikatakan oleh firman When the Tuhan? word of God comes, Pada waktu firman Tuhan ditabur, it will is sharper than two-edged sword. itu dikatakan firman Tuhan yang keluar itu seperti pedang bermata dua yang sangat Divide tajam. the spirit and soul. Itu bisa memisahkan antara apa? Roh Between dan the jiwa. bone and the marrow. Bahkan bisa memisahkan antara sumsum dan And the tulang. depths of your heart. Bahkan yaitu bisa memisahkan antara pikiran kamu. Amen. It goes into the depths of your heart. Bahkan yaitu sampai kedalaman hati kamu. Meaning, Artinya it will convict your sins. itu bisa menginsafkan dosa-dosamu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. No more insaf, the sin is being talked about. Kalau zaman sekarang kita mau dengar khotbah,
Mungkin jarang sekali yang menegur supaya dosanya kita tuh diinsafkan. Ingetin dosanya lagi. Nggak ada lagi. Itu jarang lagi. What's happening? Jadi apa yang terjadi? We are going back to the deception years. Kita ini masuk lagi ke zaman-zaman yaitu penyesatan. Amen. Then you talk about the positive. Lalu About bicara tentang yaitu being blessed in the world. lalu kita berbicara lagi tentang yaitu kita diberkati di dalam dunia. Amen. How you need to be blessed. God will bless you. God will keep you. God will take care of you. Pengkhotbah zaman sekarang kan bilang Tuhan akan berkati kamu, Tuhan akan lindungi kamu, Tuhan akan jaga kamu. Now, if you watch the first temptation in the Garden of Eden, Kalau saudara perhatikan yaitu pencobaan yang pertama yang and it is very interesting. sangat menarik. You can relate it to what's happening today. Saudara bisa hubungkan dengan apa yang terjadi zaman sekarang ini. Because Karena the devil said, no, you will not die. Karena apa? Karena si iblis, si ular itu bilang kepada Hawa, enggak, nanti kamu enggak akan mati. Look at what the Bible says here. Lihat apa yang dikatakan yaitu oleh firman In Tuhan. Genesis chapter 3, Di dalam Kejadian 3, verse 1, ayatnya yang pertama katakan, we go one by one, yeah? kita akan lihat yaitu satu demi satu. Now, the verse 1 says here, Kejadian 3 ayat 1 katakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? now watch that word, yeah? Saudara perhatikan yaitu Now kalimat-kalimatnya. the serpent was, apa? Adapun ular ialah yang Bukan- paling bukan cerdik. Bukan cerdik katanya. It's more cunning. Kalau dikatakan cunning itu bukan cerdik. Ular itu adalah yang Licik. paling licik. Cunning itu tuh lihai, licik gitu loh. Amen. So, Jadi God gives introduction to serpent. Tuhan sudah memberikan kita yaitu apa? Pengetahuan tentang ular itu seperti ini. Siapa dia? Ular itu siapa? Licik. Ular itu licik. Pengkhotbah sekarang itu licik atau enggak? Hello, are you with me? Saudara masih ngikutin So nggak? when they preach, are they preaching with deception? Jadi waktu seorang pengkhotbah berkhotbah, dia khotbahnya itu licik nggak dengan penyesatan? Is it yes for yes and no for no? Apakah dia bisa berkata untuk firman Tuhannya ya adalah ya, tidak adalah tidak? Or, Atau ya enggak apa-apa Tuhan tahu. kita selalu kasih alasan, ya nggak apa-apa dah. Kalau Oh. di dalam sisi ini kita bilang Tuhan itu tahu. Oh, halus katanya. Atau dengan yaitu kata-kata halusnya. Hallelujah, watch it ya. Perhatikan. Number one, Yang pertama, more cunning. itu yang paling licik. And what is asking Eve, has God indeed said, you shall not eat every tree of the garden? Saudara perhatikan ini. Ular bilang sama si Hawa, perempuan ini. Apakah Allah berfirman bahwa kamu tidak boleh makan yaitu semua buah yang ada di taman ini? Amin. Kok ibunya duduk di belakang hari ini sih? Saya lihat aja di depan gak ada. Baru kelihatan di belakangnya. Haleluya. Ibu Wati. Ipiwati ya? Iya biasanya di sini dong. Haleluya. Nah, what is it? Oh dingin ya. Oh, Kita di sini udah dingin. kepanasan. Oh gak apa-apa. It's okay. Amen. So what is it? Apa yang dikatakan? Did God say do not eat everything? Jadi perhatiin nih. Caranya si iblis nanya atau si ular nanyanya ke si Hawa gimana? Hawa, Tuhan suruh kamu gak boleh makan semua Nah. buah yang ada di taman ini ya. This is how you know if anybody converse with you whether it's licik or truthful. Jadi di sini saudara juga bisa tahu caranya orang berbicara sama kamu. Dia mau mancing-mancing gak licik sama kamu. Aha. Kalau orang ngomong bermancing-mancing, you know what does it mean? Jadi kalau orang yang kalau ngomong, kalau misal gini loh. Kalau dia mau tanya, gak tanya langsung aja tapi dia mancing dulu. Artinya apa? Means what? Si ular lah dia. Licik. Si ular dia. So who are you dealing with now? Jadi saudara dengan begitu bisa tahu. You're Oh, talking to saya who lagi now? ngomong sama orang seperti apa You nih. are talking to a deceiving spirit. Kamu lagi berbicara dengan yaitu roh penyesat. Hello? Amen? So if you do not want to be trapped by the devil, Jadi kalau saudara gak mau terjerat dengan si iblis. you need to speak yes for yes and no for no. Artinya kamu harus berbicara ya untuk ya, tidak untuk tidak. Now this question will make the woman answer. Karena apa? Karena pertanyaan si ular ini yang membuat Hawa menjawab. Amen? He could have said, did God say which tree should not eat? He didn't ask like that. Harusnya kan si ular bilang aja dong atau tanya sama si Hawa gini. Hawa, Tuhan suruh kamu gak boleh makan pohon yang mana? Iya dong, Am I right? benar gak? Now,
he is now making you answer the question. Si ular gini loh, pinter. Dia nanya dengan pertanyaan yang mancing kamu jawab. Hallelujah. This is how people in the world speaks through deception. Karena inilah caranya itu orang dunia berbicara secara sesat. So we need to be conscious now. Jadi kita yang harus hati-hati. And then it says, Lalu dikatakan ayat yang kedua. the woman said to the serpent, Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan? boleh. Jadi Tapi Hawa bilang boleh. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. ini polos. Jadi yang nanya ini licik, yang jawab polos. Hello. Now my question is, Pertanyaan saya, are you polos or are you licik? nah, saudara masuk kategori yang mana? Yang polos atau yang licik? Amen. Now this is whether you walk with God or not. Karena disinilah saudara bisa ditentukan kamu jalan dengan Tuhan atau tidak. If you're polos, Kalau saudara polos, you're walking in the innocence of God. saudara berjalan di dalam kepolosannya Allah. Hallelujah. When you're licik, Tapi kalau saudara licik, you are not yet even born again. saudara belum lagi masuk itu lahir baru. People who are born again cannot be licik. Karena orang yang lahir baru itu nggak mungkin dia jadi orang yang licik. Benar nggak? Bener gak? Oh, you're thinking very serious, ya? Amen. Hallelujah. Now, why I say this? Kenapa saya katakan ini? Because today's preaching is coming to like that now. Karena apa? Karena kalau saudara perhatikan, saudara dengar khotbah zaman sekarang, apalagi kalau di YouTube, itu kan mulai arahnya ke sana. Kalau kamu dengerin khotbah seseorang, dengerin dengan serius gitu loh. Jangan alas sekedar dengar, jangan. Now, polos does not mean all the time bagus. Kan polos itu nggak setiap kali itu bagus gitu loh. Why? Kenapa? Look at what the devil said. Lihat jawabnya si iblis lagi. Continuously. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Amen. What did the devil say? Si ular bilang apa? Sekali-sekali kamu nggak akan mati. No, surely. Bukan sekali-kali. You will surely not die. Iya. Amin, in Indonesia is like that. Surely. Maksudnya you will not die. sekali-sekali itu maksudnya, enggak, kamu pasti nggak mati gitu lah. Now I want to ask you Saya now. mau tanya sama saudara. Did Adam and Eve saw anybody mati during his time? Jadi waktu zamannya Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, dia pernah lihat kematian nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Mungkin anjing, kucing pun belum mati, Bu. Mungkin binatang yang hidup Binatang zaman belum dia mati. dulu. Ya kan binatang yang hidup zamannya Adam Hawa belum Belum tentu mati. ada yang mati. They don't know what is matian. Karena apa? Waktu itu mereka belum tahu apa arti kematian. So, kalau polos banget, Eve sudah mati itu apa? Kalau misalkan si Hawa juga polos, harusnya kan kalau dia nggak ngerti, dia tanya dong, maksudnya mati apa sih? Bener gak? Kalau kita nggak tahu, kita tanya kan, mati itu apa sih? Sometimes Christians sok tahu. Kadang-kadang orang Kristennya juga so tahu. Dia nggak ngerti tapi sok tahu. Ditangkap di sana. Kalau kita nggak tahu tapi so tahu, ya kita juga jadi kena jerat. Amen. This is the strategy of the devil, ya? Karena kalau kita perhatikan dari percakapannya si ular sama Hawa ini, kita bisa tahu strateginya itu seperti apa. You will not die. Kamu nggak akan mati. Actually, she should have asked, what is that? Kan langsung aja dong Hawa nanya, ular maksudnya mati apa? Or Atau? she should have gone back to Adam and asked Adam, what's the meaning of that? Atau ya? kalau misalkan dia nggak mau tanya sama ular, dia ketemu sama Adam, dia tanya, Adam, tadi ular bilang mati. Mati itu apa sih? Ya, Tuhan bilang, if I eat the fruit, I will surely die. Iya, Tuhan bilang katanya kalau saya makan buah itu kamu pasti mati. Tapi apa itu mati? Tapi apa arti kematian? Banyak, many Christians know the Bible, tapi nggak tahu artinya. Jadi banyak orang Kristen tahu ayat firman Tuhannya, tapi tidak tahu penjelasan ayat itu sesungguhnya artinya apa. Jadi banyak yang kutip satu ayat itu aja yang dipakai. Jadi kematian itu, which is the first death now? Jadi kalau bicara kematian, yang dimaksud dengan kematian ini kematian yang mana yang pertamanya? Is it the spiritual death first or the natural Apakah death? kematian secara rohani atau kematian secara tubuh fisik? Kan manusia mengalami dua kematian kan? Am I right? Benar gak? So during Adam's time,
Jadi waktu zamannya Adam, Kematian yang apa dulu? kematian apa dulu yang What dia was the akan first alami? death of Adam? Hah? Rohani. Am I right? Benar gak? Kematian rohani. Kematian Now rohani. today, Kalau zaman sekarang, in our life, dalam hidup kita, kematiannya apa yang dulu? kematian apa dulu? Jasmani. Halo. Amen. Can you see the difference now? Jadi lihat ini Why the perbedaannya. difference now? Apa sih perbedaannya? Because the first death has already happened. Kenapa? Karena kematian yang pertama kan sudah terjadi. Amen. Man is already without God. Manusia sudah tidak memiliki Tuhan. Now when it comes to God, Setelah manusia itu datang ke Tuhan, now what will happen? apa yang terjadi? He will have to die first. Dia kan harus mati dulu. Am I right? Benar gak? Because anyone who comes to Christ Jesus must deny himself. Karena apa? Karena kan syaratnya kan dikatakan setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri dulu, mati untuk diri sendiri dulu, Take up the cross pikul salib, and follow me. baru bisa ikut That Tuhan. means, Artinya, if you want to get a second life, you Kalau- have to die first. kalau saudara mau mendapati kehidupan yang kedua, yaitu bicara kehidupan rohani, artinya kamu harus mengalami yang kematian ini dulu. Are you okay, guys? Ini ngerti nggak nih? Dalam ya memang ya, tapi saudara harus ngerti supaya jangan dibohongin. Jangan dibohongi. Gitu loh. So, Kamu yang bisa jaga dirimu sendiri. so the evaluation di mana? Jadi kita mengevaluasinya itu di mana? Dalam kedagingan? Di Dalam dalam roh. kedagingan kita atau di dalam rohnya kita? That's why in the New Testament Paul says that test all the Oleh spirit. karena itu kenapa di dalam perjanjian baru Rasul Paulus menekankan uji dong setiap roh. Amin. Jangan telan begitu aja. Jadi gini loh, kalau ada hamba Tuhan yang ngomong begini, jangan kita langsung percaya semua-muanya. Cek firman dulu. Yang dia ngomongin itu lihat referensi firman Tuhannya ada You enggak? cannot understand doa dulu. Kalau misalkan dia apa yang dia sampaikan kita nggak ngerti, bahwa Ask dalam the Lord, doa I cannot understand, teach me. tanya bilang, Tuhan apa yang diajarin hambamu ini kok begini, kok saya nggak ngerti, kasih tahu. So the deception is very, very halus. Jadi penyesatan zaman sekarang ini nih halus, nggak langsung gini loh. Kamu masuk ke sini langsung sesat, kan nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak Tapi halus-halus. Halus. What is Pelan-pelan that? kita dibawa. Halusnya apa? Halusnya apa? Oh, your God is a God who want to bless you. Misalkan kamu dikasih tahu gini, Tuhan Allah kamu Tuhan yang memberkati. Amen. Whatever you do, He will prosper you. Apapun yang kamu kerjakan, kamu akan dimakmurkan. He will make sure that you're successful. Dia akan pastikan kamu jadi sukses. He will make you head and not the Dia akan tail. menjadikan kamu kepala bukan ekor. Tapi kapan? Tapi waktu saudara disampaikan pengajaran seperti itu, pernah nanya nggak sama pengajarnya? Kenapa? Pak, caranya gimana dapetin itu? Kenapa? Kenapa? Dia kutip dari sini, kutip dari sana, dan kutip dari gitu. Kan nggak bisa dong dia hanya kutip, kasih tahu kita, terus kita When suruh cari God sendiri. gave the promises to the people, when did He give? Jadi saudara harus tahu, kalau Tuhan ingin memberikan janjinya, kita harus tahu dong latar belakangnya Tuhan What was kasih the janji itu context apa. God spoke at that place? Jadi konteksnya Tuhan kasih berkat ini itu dalam kondisi apa? Amen. So today, Kalau zaman they sekarang take it out of context. kan banyak yang asal kutip ayat-ayat yang enaknya aja. Amen. Now remember this. Ingat ini, When you are born again, kalau kamu sudah lahir baru, you are filled with the Holy Ghost, saudara kepenuhan dengan Roh you Kudus, obey the word of God, saudara taatin firman Tuhan. all that promises become alive for you. Amin. Prinsipnya gini loh, kalau kamu lahir baru sungguh-sungguh, kamu taatin firman Tuhan, kamu jalan menurut firman Tuhan, apa yang dijanjikan itu otomatis datang ke kita. It's alive. Jadi firman ini hidup. Amen. So you got to take it. Jadi kita tuh udah terima. So what is the condition of all the blessing? Jadi apa sebenarnya kondisi dari semua berkat? Submission, obedience. Tunduk dulu dah, taatin dulu firman yang udah tertulis ini dulu. Hallelujah. Amen. I give you example, ya. Saya kasih contohnya. When God gave the promise to Abraham, Pada waktu Allah memberikan janji kepada Abraham. Genesis chapter 12 verse 1. Kan di dalam Kejadian 12 yaitu ayatnya yang pertama katakan. Look at the promises. Coba lihat janjinya nih. Kita lihat tahapan janjinya. Kejadian 12 yaitu ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau. Jadi
Jadi perintah Allah kan dia udah kasih dulu nih ayat 1. Nah yang kedua dikatakan. Look at it. Ayat 2. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amen. Not only that. Bukan hanya itu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kapan ini akan terjadi? Jadi janji Allah kepada Abraham ayat 2 dan 3 ini kapan bisa digenapi? When will it come to pass? Kapan bisa terjadi? Verse 1 says. Ayat 1-nya kan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abraham, pergilah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kukasih tahu kamu. Amen. In other words, God is saying, give up the world. Artinya sama aja Tuhan bilang gini, Abraham, tinggalin dulu dunia. Dunia mana? Dunia apa? Dunia kamu yang hidup sekarang. Dunia. Your father, your land, your country. Dunia tempat di mana kita tinggal. Kan itu bicara sanak saudara kita, rumah bapak kita, keluarga kita. Kenyamanan kamu. Maksudnya Tuhan bilang gini loh. Abraham udah tinggalin zona nyaman kamu. Leave that first. Tinggalin dulu. If I don't leave that, kalau saya nggak tinggalkan. Can I get verse 2 and 3 in my life? Jadi gini loh. Kalau Abraham tidak melakukan ayat 1. Mungkin nggak ayat kedua dan ayat ketiga bisa terjadi dalam hidup dia. Hallelujah. Can you see the difference? Jadi lihat bedanya. The promise is there. Janjinya kan udah ada kan? God says he will give. Karena Tuhan memang bilang, Abraham aku kasih 2 ini. But Tapi condition, syaratnya you obey first. yang pertama dulu kamu taatin. Amen. Taatnya berapa lama? Amen. Mau taat berapa lama juga. Now from that time, you read the Genesis until chapter 15. Jadi dari kejadian 12 ini kalau saudara baca terus ke kejadian 15. Now don't forget, Jangan lupa. Abraham's time, no GPS. Waktu zamannya Abraham hidup, belum ada yang namanya Google Map ya atau Google GPS. Nggak ada, mau jalan kemana, pergi kemana. Jadi nggak kayak kita zaman sekarang kan. GPPS Pamekasan, pencet aja di Google, puk, dia yang arahin. Amin, dia arah kita. Haleluya, nggak ada. Kalau zaman Abraham kan nggak ada. Nothing, no road. Belum lagi ada jalan yang No enak. airport. Belum lagi ada No airport. motor. Belum lagi ada No motor, mobil. belum ada mobil. Amin, naik hanya unta. Naik unta dan jalan kaki. Haleluya, can you imagine now? Saudara bayangin, Berapa lama? berapa lama? From chapter 12 to chapter 15, Dari kejadian 12 sampai kejadian 15, almost 13 years. itu kurang lebih jaraknya sekitar 13 tahun. Tapi the promise belum digenapi. Tapi kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3 janji berkat Abraham. Abraham gak langsung terima saat itu juga. How will you feel? Gini loh, kamu udah dikasih janji nih, dikasih janji. Terus belum terima, udah bertonton. Rasanya gimana? Kecewa gak? Tapi kalau di gereja kita lain lagi ya. Hah? Janjimu seperti... Halo, jangan tidur, bangun. Kamu nyanyi tadi sekarang udah capek mau tutup mata sih. Haleluya. Amin. Janjimu seperti... Amin. Fajarnya harus tunggu atau dia datang sendiri? Fajar itu muncul sendiri atau kita mesti tungguin? In the world dia datang sendiri. Kalau di dalam dunia, dia itu kan akan muncul sendiri berdasarkan perputarannya dia kan? Amin. Dia Benar datang gak? sendiri. Dia muncul sendiri. But Tetapi in our life, dalam hidup kita, fajar will appear only when you obey. itu fajar itu atau terang itu bisa terbit kalau kita taat dulu. Fajar itu kan ibaratnya terang. Terang kamu tuh akan muncul kalau kamu tuh taatin dulu. Haleluya. Nah people of God, Nah Tuhan, ini udah 13 tahun. Today the promises they give you, oh God will give you, don't worry today this year. Ada juga nubuat-nubuatan begitu juga Pak. kalau zaman sekarang ini, orang Kristen maunya gini loh. Mau didoain, mau dinubuatkan, mau sekarang juga terjadi. Instan. Zamannya instan. Amin. You makan Indomie nggak? Nggak pernah makan Indomie? Hah? Makan ya Indomie ya. Kamu nggak pernah makan Indomie? Hah?
Udah lama nggak makan, tapi pernah makan lah ya. Jangan bikin malu dong. Orang Indonesia nggak makan Indomie belum Indonesia loh. Haleluya. Whenever they go overseas, they take Indomie and go loh. Kan kemanapun yang namanya orang Indonesia merantau, Indomie ikut aja. Ikut Indomie seleraku katanya kan. You mau bikin Indomie berapa lama? Coba bayangin, Indomie itu kenapa paling seneng-seneng dibawa-bawa? Kenapa? Yang namanya kita lapar, paling cepat bikin itu berapa lama? Amin. Take out the Indomie. Ya, keluarin dari bungkus panas sambil keluarin. Boil the water. Panasin air dulu, ya. Baru itu potong bungkus Indomie, keluarin. Panasin air berapa lama? Panasin air berapa lama? Kalau mau masak Indominya cuma 1 orang, 2-3 menit apinya gede ya. Alright. 3 menit your dinner is ready. Bayangin 3 menit sampai 4 menit dah udah langsung di meja makan. Ya baik, benar kan? Benar gak? If you want to cook a proper dinner. Coba kalau misalkan malam ini mau makan capcay goreng. Gimana? Berapa lama? Cuk, potong dulu, cari dulu, bersihin dulu. Ibu Wati berapa lama kalau mau kalau mau masak saya mesti tanya sama Tante Wati. Ya, berapa lama ya perlu masak capcay itu persiapannya? Can you imagine that time? Jadi bayangin Indomie 4 menit, capcay 30 menit. Now, my question. Pertanyaan saya. If God is going to give you a blessing, is the blessing going to be like Indomie or capcay? Jadi tanya, kalau Tuhan mau kasih kamu berkat seperti Indomie atau berkatnya seperti capcay? Kan kalau berkatnya Tuhan bilang mau kasih Indomie, gampang 4 menit kan? Yeah. Tapi kalau Tuhan bilang, aku mau kasih kamu berkat yang lebih enak nih. Capcay 30 menit waktunya. Amen. You got to wait 30 minutes. Mesti sabar nunggu 30 menit. Now people of God, Tuhan. that means Artinya, the Bible says, Alkitab bilang, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka inilah yang akan memperoleh kekuatan yang baru. Kenapa? Berkat yang benar comes only in waiting. Kenapa? Berkat yang sesungguhnya kalau itu datang ke hidup kita, itu datangnya di dalam penantian kesetiaan kita dulu. Amen. So people of God. Ini umat So Tuhan. what happened now? Apa yang terjadi? The devil said, no. Balik lagi lihat ya ke dalam Kejadian 3. Ular bilang, enggak, kamu enggak akan mati. Amen. Then go on. Lalu balik lagi Kejadian 3 ya. Ayatnya yang ke-6 katakan. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amen. Haleluya. Enggak mati. You see, look at this word now. Jadi coba, waktu kita God knows in that day, you will eat, your eyes will be open. Jadi kalau kita baca satu demi satu kata-kata, kita baru ngerti. Jadi Allah tahu waktu nanti kamu makan buah itu kamu gak mati. Tapi mata kamu terbuka. Kalau mata terbuka bagus atau enggak? Yang ini dia, when the devil is talking with this mata apa? Jadi waktu si iblis, si ular bicara tentang mata kamu terbuka. Mata apa sih yang terbuka? Mata apa kita yang terbuka? Oh, you mean to say sekarang Eve does not have mata? Apakah maksudnya pada waktu ular bicara sama Hawa di Kejadian 3 ini, Hawa itu buta, matanya masih ketutup, dia nggak lihat. Ada mata kan? Makanya ular bilang mata kamu terbuka. Ada mata kan? Kan Hawa ada mata kan? Udah lihat buahnya kan? Karena apa? Karena dia lihat kok buah yang Allah bilang, yang ini kamu nggak boleh makan. You look at how the devil deceive now. Jadi perhatiin yaitu kata-kata penyisatannya si ular. Only the word mata. Dia hanya bilangnya mata aja. Mati. Also mati. Bilang mati. Matinya apa? Jadi gini loh, waktu si ular kasih tahu Hawa kematian, dia nggak kasih tahu kematian yang mana nih. Waktu si ular bilang juga bahwa mata kamu akan terbuka, mata apa kita yang terbuka? Dia nggak kasih tahu. So now the question is. Jadi pertanyaannya. Now Eve is living in what eyes open. Jadi sebenarnya waktu itu Hawa hidup dengan apa yang terbuka matanya? Mata apa? Mata apa dia? Hah? Apa? Waktu Hawa hidup zamannya di Taman Eden, dia hidup dengan mata apa dia? Jasmani atau rohani? Waktu dia belum jatuh dalam dosa loh. Kan dia belum makan buahnya. Jadi
At that time, Adam and Eve was living in the spiritual eyes. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka itu kan masih manusia rohani kan. Jadi mereka hidup dengan Penglihatan mata semuanya rohani dalam mereka. roh. Jadi apapun yang mereka lihat itu dengan sudut pandang mata Itu rohani karenanya mereka. mereka telanjang tapi nggak malu. Oleh karena itu kenapa waktu mereka berduaan telanjang mereka nggak merasa malu? Malu only datang when there is sin. Kenapa? Waktu mereka sadar mereka telanjang itu kan setelah mereka jatuh dalam dosa baru Baru malu. dia rasa malu. Haleluya. Now that means Artinya, if you're a Christian, kalau saudara you orang do the Kristen, right thing, saudara lakukan you hal live yang in the benar, Lord, hidup dalam Tuhan. you have no malu. Kita nggak punya malu. Orang mempermalu kita pun kita nggak malu. Am I right? Yes. Oh yeah. So people make fun of you, you're not ashamed. Jadi kalau orang mempermalukan kita pun kita nggak akan rasa malu. Kenapa? Kenapa? Because you're living in the Spirit of God. Karena kita hidup di dalam rohnya Tuhan. Now the devil is saying, Sekarang si iblis bilang, no, your eyes will be open. enggak, nanti mata kamu aja yang terbuka. Amen. Now watch this, ya. Perhatikan gini. There is one eyes, but two vision. Jadi ada satu mata, tapi penglihatannya itu dua sudut, One. dua pandang. Yang satu Carnal eyes. bicara mata jasmani. Hallelujah. Mata kita melihat. The carnal eyes comes from the flesh. Karena apa? Mata dunia ini kan datangnya dari kedagingan. It comes from the flesh of man. Itu datang dari daging manusia. But Tetapi in order for the spiritual eyes to open, untuk mata rohani kita terbuka, your carnal eye might close. gini loh. Jadi mata ini, tadi kan Pak Mutu jelasin. Mata ini kan bisa memandang untuk dua. Tapi tidak bisa langsung dua-duanya tuh dipakai sekaligus. Jadi salah satu harus ketutup. Jadi kalau mata rohani yang terbuka, mata jasmani harus tertutup. Amen. So now people of God. Jadi umat Tuhan. So when you live in the Spirit, Jadi kalau saudara hidup sungguh-sungguh dalam roh, what are you looking at? saudara melihat sesuatu You dengan look at sudut things pandang in the apa? spiritual Saudara eyes. harus melihat sesuatu di dalam sudut pandang mata So rohanimu. now if a preacher come and say that God is going to bless you, God is going to bless you. Now in what spirit is he speaking? Jadi pada waktu seorang pengkhotbah bilang bahwa Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan memberkati kamu. Jadi dia berbicara dari sudut pandang mata mana? And you listen in what spirit? Dan kamu pun juga mendengarnya di dalam roh yang mana? This is the deception that is happening today in the church. Karena apa? Karena ini penyesatan yang sekarang terjadi di dalam gereja sekarang ini. What the devil spoke to Adam and Eve. Jadi apa yang dibicarakan si ular yaitu kepada Hawa. Is actually what's happening now. Itu kan sebenarnya yang sekarang sedang terjadi. And what it says? Apa yang dikatakan? Your eyes will be open and you will be like God. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. And God means what? Maksudnya seperti Allah itu apa? God means good, knowing good and bad. Artinya kamu tahu apa yang baik, apa yang jahat. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Anak muda ini. I know you look exactly like your father just now. Ya, mukanya katanya mirip sama Pak Indra ya bapaknya. Ya anak bapaknya ya. Yeah, Mirip lah ya. When I saw him standing there, wow, look like Pak Indra di sana. Ini mungkin Pak Indra versi mudanya lah. Amen. Gitu. Amen. Now, I ask you, Saya mau tanya sama kamu. what's your name anyway? Siapa namanya? Alan. 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 Do you know what is good and bad? Alan tahu nggak? Yang mana yang baik, yang mana yang jahat? Tergantung. Gantung apa? Tergantung Atau gantung di gantungannya. mana? Hah? Tergantung konteksnya ya. Konteksnya. Oh, jadi good and bad is tergantung ya. Jadi apakah bicara baik dan jahat itu harus lihat sikon? Gitu ya. Atau baik dan jahat itu untuk semua masalah itu ada? Atau kita milih-milih dulu nih, konteksnya yang mana? tergantung? Gitu. Kenapa kita bisa bilang tergantung? Tergantung aku suka kan enggak? Tergantung kan dari saya suka apa enggak. Karena gini loh, apa yang baik buat Alan belum tentu baik buat Belum saya. tentu baik Bener bagi gak? saya. Kan kita nggak bisa ambil ambil apa ya standar seperti itu kan? Bener gak? Tapi But good and bad itself is a standard. karena apa? Mau bicara baik dan buruk atau baik dan jahat,
Kan Tuhan udah tetapin ini nih standarnya ya. Kalau yang begini jahat, kalau yang begini baik. Now, in Gitu the loh. flesh, Di dalam daging, you will say tergantung. di dalam kedagingan kita, iya benar mungkin kita bilang ya tergantung dulu dong But in the konteksnya spirit, apa. Tapi kalau di dalam There's roh only one version, hanya ada satu versi. either good or bad. Apakah itu bicara baik atau tidak? Amen. Can you see the difference now? Jadi bisa lihat perbedaannya nggak? Now the devil says, Jadi sekarang si iblis bilang, no, enggak, you will know what is good and bad. kamu akan tahu nanti apa yang dimaksud dengan baik dan yang jahat. So there are two good and bad. Jadi ada dua nih, ada yang baik, ada yang jahat. In the natural and in the spiritual. Itu di dalam alam roh atau di dalam kehidupan secara alami. Amen. So two kinds of good. Ada dua jenis yaitu kebaikan In the natural, secara alami in the dan supernatural. di dalam yaitu supernatural. Now which governs which one? Jadi yang mana yang memerintah yang mana? Does Yang the supernatural govern the natural or the natural governs the apakah supernatural? yang rohani memerintah yang jasmani atau jasmani memerintah yang rohani? Jadi waktu kita mau menerapkan ini baik, ini jahat, kita mau pakai konteks. Nah, kalau bicara konteks, kita mau pakai konteks yang mana nih? Mau pakai konteks yang jasmani, yang alami dunia ini, atau yaitu konteks itu rohani dari ini? That will depend now Kenapa? Itu tergantung on how you are being led by your life. bagaimana kamu dituntun di dalam kehidupan kamu. That's what Jesus said. Oleh karena itu Yesus Man shall katakan, not live by bread manusia alone, bukan hidup dari roti saja, but by every word tetapi dari setiap that perkataan proceeds out from the yang mouth of keluar God. dari mulutnya So Allah. that means Artinya, if I obey the word of God, kalau saya taatin firman Tuhan, I am now looking at things all in the spiritual truth. kalau saya taatin firman Tuhan yang tertulis ini, artinya kan saya bisa yang namanya melihat sesuatu itu dari sudut pandang apa yang menjadi kebenarannya. Kebenaran dalam roh. Karena kebenaran itu bicara lagi di dalam rohnya. Because God is truth. Karena Allah itu benar, That Allah means- itu roh. But in the flesh, Tetapi di dalam daging it is like what is it, tergantung. sama seperti tadi Alan bilang, kalau di dalam dunia kan bicara konteks baik dan jahat tergantung masing-masing orang. Now let Benar me gak? ask you. Mari saya tanya sama saudara. So when God will bless you in the flesh or in the spirit. Jadi waktu saudara dikatakan Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan memberkati kamu. Jadi di dalam roh atau di dalam jasmani? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Wah, semuanya pikir-pikir hari ini ya. Aduh, hari ini berat banget ya. Ya biasanya kita khotbah dengar khotbah aja ya. You have to grow. Ini loh, biasanya kan kita dengar khotbah. We Kalau hari ini kan kita kan We diajarin have to supaya grow kamu to bertumbuh. understand how to evaluate. Jadi gini loh, supaya kamu belajar untuk mengevaluasi, menilai, melihat. Which is from God and which is not. Yang mana nih yang datangnya dari Tuhan, yang mana yang bukan dari Tuhan. Amen. So the devil said, you will be like God. Iblis bilang gini, enggak, mata kamu terbuka. Kamu jadi seperti Allah loh. So let me ask you. Mari saya tanya When sama God saudara. created Adam, Waktu Allah menciptakan Adam, was he like God? Adam waktu diciptakan Allah, Adam udah serupa dengan Allah belum? Amen. Because God said, let us create man in our image. Karena kan di dalam Kejadian 1 kan Allah bilang gini, marilah kita menjadikan manusia di dalam gambaran kita. Benar gak? Amen. In our image. Di dalam gambaran kita. Meaning, Artinya, you are like God. kan kalau dibilang punya gambaran Allah sama dengan Allah, kita udah punya dong gambaran dia. But why now the devil say, you will become like God? Tiba-tiba sekarang si ular bilang sama Hawa, enggak, nanti kamu jadi seperti Allah. Because if I'm already like God, why do I have to become like God? Kalau misalkan saya sudah seperti Allah, mau ngapain lagi? Mesti ada yang bilang lagi saya akan menjadi seperti Allah lagi. When you live in sin, you want to become like God. Karena pada waktu saudara hidup di dalam dosa, saudara mau seperti Allah. Why? Kenapa? Because you cannot see the image of God. Karena kamu nggak bisa lihat gambaran Allahnya di dalam dirimu. So many people want to be like. Jadi banyak orang tuh yang kepengen seperti.
But Tetapi God already gave them the image. padahal Allah sudah kasih gambaran Allah tuh kepada So when manusia. the gambaran comes in, Jadi kapan gambaran Allah itu ada? when you're born again. Waktu kita mengalami kelahiran baru sungguh-sungguh. Amen. Truly born again. Sungguh-sungguh lahir baru. Meaning, Artinya? you let go the world first. Artinya apa? Kalau orang yang lahir baru sungguh-sungguh, kan dunia udah benar-benar kita sangkal, kita tinggalin. You cannot come with the world as dunia baru. Gini loh, Born kita again. nggak bisa bawa dunia yang lama ini atau kehidupan yang lama ini dibawa masuk ke dalam yaitu apa? Dunia yang baru. Look at the big churches sekarang. Lihat gereja-gereja besar zaman All the sekarang. rich people inside. Kalau kita perhatikan yaitu orang-orang kaya. Now do you think to say that all the orang-orang kaya are born again truly? Apakah saudara pikir bahwa orang yang kaya itu ya sungguh-sungguh mereka benar-benar mengalami kelahiran baru? Let me ask you. Mari saya tanya sama saudara. Orang-orang kaya ini masih bersogok nggak? Saya mau tanya sama saudara. Yang berbisnis. Saya mau tanya sama saudara ya. Pengusaha-pengusaha yang menyebut dirinya ya dengan konteks pengusaha Kristen. Waktu saudara melakukan bisnis, saudara masih nyogok gak? Tanya mereka. Coba tanya sama mereka. Ada yang berani bilang saya tidak menyogok langsung? Saya tanya, satu aja pengusaha mana yang bilang, enggak saya enggak nyogok. Yang benar-benar tangannya bersih. Yang mengaku dirinya pengusaha Kristen. Check and see. Coba periksa. So, Jadi, that's what the Bible says. oleh karena itu Alkitab bilang, Many are called, kita semua banyak yang terpanggil. but only few are chosen. Tuhan udah bilang, Tuhan ingetin kita sedikit aja yang terpilih. Siapa terpilih? Jadi yang terpilihnya ini Yang siapa? terpilih is the one who obey God's word. Yang terpilih itu adalah orang yang benar-benar mau hidup susah, payah, suslit sesuai firman Tuhan. Although susah, dia mau hidup benar di mata Tuhan. Walaupun yang namanya ikutin firman Tuhan itu bilang susah, iya saya mau taat, saya mau ikutin. Oh, bisnis nggak bisa berkembang besar. Bener, waktu saudara nggak nyogok mungkin saudara nggak bisa bisnisnya makin besar. Karena the Karena evil control the world. ya memang dunia ini sudah dikuasai oleh So si the question jahat. will be, Jadi pertanyaannya, do you desire the kingdom of God or do you desire to be on earth? jadi waktu saudara masuk ke dalam gereja, waktu saudara ikut Tuhan, saudara berkeinginan untuk dapat dunia atau saudara benar-benar mau pikirin masuk surga? The important question. Ini pertanyaan yang sangat Oh, penting. I tell you something. Yang gereja kalau lebih besar, khotbahnya lebih kompromi. Kalau zaman sekarang kan kalau gereja makin besar mungkin kompromi sekali ya isi khotbahnya. Ya, Ibu Lili bilang, Pastor, you preach like this, pasti gereja besar nggak mau undang Bapak. Saya bilang sama Pak Mutu kalau memang kita khotbah seperti ini ya nggak akan ada yang undang kita Asli, ke nggak gereja apa-apa. besar. Pak Mutu selalu bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, I have no problem. Saya nggak punya problem. Kenapa? Kenapa? Because only few are chosen. Karena memang Alkitab udah ingetin kita yang sedikit aja yang bisa terpilih masuk ke dalam jalan yang sempit. Jadi siapa yang mau bertobat dan masuk ke surga, yang mau dengar firman. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau jadi orang Kristen yang mikirin masuk surga, itu pasti pertobatannya itu ikut jalan yang sempit, yang sulit. Amen. Why? Kenapa? That means Artinya, you are preaching to not glorify man, but to glorify God. oh kita harusnya para pengkhotbah itu berkhotbah untuk yaitu apa? Berkhotbah yaitu untuk tentang kerajaan surga bukan untuk dunianya. I tell you something. Nama-nama hamba Tuhan yang besar. Mereka berkompromi enggak? Check and see. Check and see. Sorry to say, they compromise. Saya minta maaf. Masih banyak yaitu hamba-hamba Tuhan yang besar-besar yang Mau kompromi. nama, gereja besar dapat PK-nya besar. Hidupnya lebih enak dan nyaman. Iya benar, kita tidak bisa menyangkal uang itu membawa kenyamanan. Benar gak? But the question is, Tapi pertanyaannya, are you going to be deceived by the devil? apa kita juga mau disesatkan sama seperti yaitu disesatkan oleh si iblis? That's what Jesus said. Oleh karena itu Yesus Even katakan, the elect will be deceived. hati-hati, Yesus udah peringatkan kita di akhir zaman. Orang pilihan Tuhan aja bisa ikut kena tersesat. Bayangin, udah sedikit
Dari yang sedikit ini orang pilihan Tuhan aja masih kena. Kenapa? Itu disesatkan. Kenapa? Kenapa? Because the devil said, I will make you the God of this earth. Kenapa? Iblis bisa aja bilang sama kamu, aku bisa jadikan kamu Tuhan buat dunia ini. Amin. Apapun kamu mau di dunia ini bisa. Bisa diatur. Dia dengan nggak minta kita apa-apa. Asal kamu cuma apa? Sujud aja itu dia bisa kasih dunia kok buat kamu. I give you everything you want. Aku kasih apa yang kamu mau. Di dunia. Tapi di surga saya belum tahu. So the question will be, Pertanyaannya, what do you really want in your Christian life? sebenarnya apa sih yang kita inginkan di dalam kehidupan kekristenan kita? What do you really want? Apa yang sebenarnya yang kamu mau? This is where I'm going to take you to the text. Ini yang saya mau bawa kamu masuk ke dalam teksnya. Yang itu introduction baru ya. Jadi yang diomongin Pak Mutu tadi itu baru pendahuluan. So that you can see now Supaya gini loh. Supaya kamu bisa lihat what happens in the scripture. apa yang terjadi di dalam ayat yang akan disampaikan. Now in Matthew chapter 19, Di dalam Injil Matius 19. it says here, Dikatakan di verse sini. 16 to 22. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 22 maaf. Di dalam Injil Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 22 katakan. Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. I'm sure you have heard this before. Saya yakin saudara pernah mendengar ya ayat firman Tuhan ini. But Tetapi this young man anak muda ini was a young man, dikatakan kan, ini jadi Alkitab jelas-jelas bilang anak muda. just like Alan, Ya kita sebutlah seperti Alan lah. young and ganteng. Ya muda ganteng. Dan papanya kasih dia pocket money every time. Ya papa mungkin masih kasih uang jajan dia tiap bulan. Maybe this boy inherited the wealth of the Tapi father. kalau si anak muda yang dikatakan anak muda yang kaya ini, mungkin dia diwariskan kekayaan oleh bapaknya. Nah, kalau udah anak kaya begitu, dia pakai mobil apa, Alan? Jadi kalau misalkan Alan nih, banyak uang, banyak harta kaya, maunya naik mobil apa? Mau nggak disuruh naik mobil Suzuki? Nah, Alan, mau naik mobil apa? Kalau punya pilihan, suruh naik Suzuki, Mercy, atau Porsche? Mau yang mana? Hah? Terserah aja. Ya nggak bisa. Kenapa kamu terserah terus? Haleluya. Hah? Biasanya manusia gini loh. Kalau Andi, kalau gini loh, manusia nih, kalau saya belum ada apa-apa, kita selalu berpikirnya gini, oh ya dan nanti kalau saya kaya pun, saya masih naik mobil ini nggak apa-apa. Coba kalau udah kaya, apa mau Andi, naik kalau mobil udah itu kaya lagi? mau pakai mobil apa nanti? Kalau Adi udah banyak duit, masih mau naik motor. Nah, naik apa? Nggak mau. Mau naik apa? Mobil Mobil apa? Merek apa? Porsche. Oh iya, Oh. saya dengar katanya di Pamekasan udah ada yang naik Udah ada satu Porsche. pakai Porsche ya Pak ya? Pak Haji. Katanya Pak Haji Iya. punya Porsche Ada katanya. yang udah pakai Porsche di Pemekasan. Bayangin Pamekasan udah punya orang yang punya Porsche. Huh? Did you know that? Kenapa? Status dong. Yang namanya punya mobil itu. Pakai Porsche aja itu lain lagi. Kalau mau beli baju pergi ke Uniqlo ya. Nah, kalau orang sudah kaya raya naiknya mobil Porsche. Hah? Apa masih mau belanja di tempat-tempat ini atau mungkin ya ke Surabaya belanja di yang namanya Uniqlo? Uniqlo. Enggak kan? Udah nggak mau lagi kan? Cari yang bermerek Buat ya. enggak.
Kalau belanja aja apa? Ke Singapura. Aduh, ada gaya lah. Karena punya gaya. Amen. Now people of God, Teman-teman, this young man, anak muda rich young man, kaya. and the Bible says Alkitab bilang, he had a lot of riches. dia punya banyak Verse kekayaan. 22 katanya. Kenapa saya bisa katakan dia punya banyak kekayaan? Karena ayat 22-nya katakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa? Alkitab sendiri yang bilang, sebab banyak hartanya. Jadi kalau bicara banyak harta, bukan orang yang kaya biasa-biasa kan? Amin. Nah, aneh kan? Manusia mencari kekayaan. Orang anak ini sudah kaya. Kalau kita mungkin dunia kejar-kejar kekayaan. Amin. Tapi konteksnya si anak muda ini udah banyak kekayaan. Every time berdoa, minta apa? Coba, berapa persen dari isi pokok doa kita selalu minta Tuhan, Bapak minta ini, Bapak minta Ataupun- ini, Bapak minta ini. Ataupun cari shortcut to make easy money. Atau kita mau cari jalan pintas untuk dapat kekayaan. Amin. Amin, cari. Amin. Jalan tikusnya. Amin, how? Bagaimana? Maybe gambling? Casino? Berjudi, kasino. You know how many people from what you call Indonesia go for casino to Singapore? Saudara tahu berapa banyak orang Indonesia itu yang berjudi di Singapura? Sekarang udah kurang. Udah masuk ke Kuala Lumpur sekarang, Pak. Sekarang Genting. udah berkurang yang pergi Karena yang namanya ke costnya Marina. mahal. Dia perginya ke Genting sekarang. Amin, can you imagine? Bayangin. Kenapa? Kenapa? Because they want to become rich. Karena mau cepat jadi kaya. Remember this ya. Ingat. When you desire to be rich, you will be destroyed. Karena kalau saudara udah berkeinginan mau jadi kaya aja, Alkitab udah bilang, yaitu kamu akan binasa. Amen. Well, the Bible says 1 Timothy 6:10. Yang bilang bukan saya, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. What does it say? Apa yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10? Mana Alkitab kamu? Oh, itu bukan Alkitab kamu itu gereja punya. Haleluya. Ya kalau kita baca nih dari awalnya. Tetapi mereka yang ingin, ini baru ingin kaya loh. Belum lagi Alkitab katakan tetapi mereka yang kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kamu pasti jatuh dalam kehidupan kamu. Andi, ingin kaya nggak? Iya, ada juga lah Pak, dikit-dikit. Pasti jatuh. Kamu ingin aja pasti jatuh. Kenapa? Your keinginan will lead you to all shortcut method to make money. Keinginan kamu ini yang akan membuat kamu itu tuh cari jalan pintas. Kenapa dikatakan yaitu keinginan ini itu bisa membawa kamu terjatuh. Keinginan itu satu gini loh. Kayak kamu kepengen. Lama-lama jatuh cinta gak? Now, this is going to be taking the place of God now. Karena apa? Waktu saudara pengen kaya, kepengen, itu hati saudara tanpa sadar itu tuh udah jatuh cinta dengan kekayaannya. Akhirnya sudah menggantikan kasih Allah. Kenapa? Because the Bible says, Karena Alkitab bilang apa? love your God with all your heart. Alkitab kan mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kamu. With all your... Segenap jiwamu dan segenap kekuatan kamu. That is the first thing that God wants from man. Kenapa? Itu hal pertama yang Allah inginkan di dalam kehidupan manusia. When itu penuh dengan kasih Tuhan, what will happen now? Jadi pada waktu hati kita penuh dengan kasih Tuhan, God says, I will fulfill your heart's desire. Tuhan akan bilang, kalau yang di dalam hati kamu ini penuh dengan kasih Allah, apapun yang jadi keinginan hati kamu itu Allah berikan. Allah kabulkan. Syaratnya itu tuh ibaratnya gini loh, kalau kantong itu udah penuh dengan kasih Allah, itu Allah akan kasih apa aja yang kamu mau. Kamu gak bisa isi kasih yang lain di dalam. Kasih Allah di dalam kantong ini tuh jangan dikurangin, jangan diisi dengan kasih yang lain. Amen. Now people of God, Tuhan. so can you see that? If you desire to be rich, Tetapi jika mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. amen. Kalau kamu ingin, satu persatu akan terjadi. One by one.
Iya. You will fall. You will be embarrassed. Yaitu- You will be put to shame. Satu demi satu itu akan terjadi, yaitu keruntuhan, kebinasaan. Kita bisa dipermalukan, kita bisa mengalami kehancuran. But verse 10 says. Ayat 10-nya katakan karena akar segala kejahatan No, ialah... verse 10. Yes, Pastor, verse 10. Oh yeah, okay. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai Minta duka. mereka ke gereja nggak mau. Minta masuk pelayanan nggak mau. Minta pergi ke kerja pelayanan nggak mau ikut. Kenapa? Because the devil has taken your heart. Karena iblis sudah mengambil alih hati kamu. Because you have love for money. Karena apa? Ya itu tadi saya bilang. Kenapa? Cinta kamu itu tuh dari kepengen udah terganti cintanya. Amin. Ada waktu kebaktian, nggak ada waktu. Buka toko dulu. Nggak ada waktu. Oh, but I do something for God. No. You're cheating yourself. Sama aja, saudara ngebohongin diri sendiri. It will lead you to destruction. Karena itu akan menuntun kamu masuk ke dalam kehancuran, Unless you kebinasaan. repent. Kecuali kalau kamu It bertobat. says, which drown men in destruction and prediction. Karena itu dikatakan yang akan yaitu menenggelamkan manusia ke dalam yaitu keruntuhan dan kebinasaan. Kebinasaan manusia datang bukan karena dia jahat. Karena dia cinta uang. Don't be mistaken ya. Jadi jangan salah mengerti. Itu kehancuran kehidupan manusia itu biasanya itu datang karena kita itu cinta uang. Bukan karena dia jahat. Bukan karena kejahatannya. Orang jahat bisa bertobat. But the people who love money cannot love God. Karena orang kalau udah cinta sama uang, cintanya itu dia nggak bisa alihkan ke Tuhan lagi. Dia nggak bisa, he cannot love God anymore. Dia nggak bisa cinta Tuhan dengan sepenuh hatinya lagi. Because you can only love one thing at one time. Karena apa? Karena kita hanya bisa mencintai satu hal di dalam kehidupan kita. Amin. Either you love God Apa kamu cinta Tuhan or you love the world. atau kamu cinta dunia? That's how God gives us the option. Oleh karena itu Tuhan kasih kita pilihan. But Tetapi we choose to love what we see. badan We choose to love what we see. kita biasanya itu kan cinta atau cinta dengan sesuatu yang mata kasat kita lihat. Amen. But God cannot be seen. Iya, Tuhan Allah memang nggak bisa kelihatan. So how to love Him? Bagaimana bisa mencintai Dia? But Tetapi you can feel Him. kita hanya bisa merasakan Dia. Now in the world you cinta, for example, you like Alan mau pakai mobil Porsche. I mean you see the Porsche, but can you feel the Porsche? Sama seperti misalkan kalau Alan mau mengendarai mobil Porsche. Porsche yang kita kendarai itu bisa kita lihat atau kita rasain. Belum ada. What I mean is dia belum Maksudnya ada. belum ada nih. Dia lihat Porsche, dia mau Porsche. I want to be like that. Kalau kita lihat mobil Porsche, aduh saya pengen nih, saya pengen punya nih. Amen. But can you feel it? Bisa nggak kita rasakan? But Tetapi when you love God, kalau kita cinta Tuhan, you can feel His presence. kan kita bisa merasakan hadirat Dia. Amen. Itu bedanya. In the world you can see, Di dalam dunia kita bisa lihat, but with God tetapi dengan Tuhan you can feel. kita hanya bisa rasakan. Kan you sing the song, ku rasakan kasih-Mu. Gitu. Tuhan, Amen. ya. Ku rasakan. Am I right? Ya, waktu kita nyanyi kita rasakan atau enggak? Jadi waktu kita nyanyikan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan yaitu kuasa-Mu Tuhan. Amen. Kita bisa rasain apa enggak? So the person who wrote that, dia rasa. Jadi hadirat yang Tuhan. si penulis pengarang lagu itu, dia mengarang lagu itu dia bilang ku rasakan, artinya kan dia rasain dong. Dia rasain. Kalau dia nggak rasain dia nggak bisa bilang. So God can be felt. Jadi Tuhan itu hanya bisa But the dirasakan. world you can see. Tetapi kalau dunia ini mata kasat kita bisa lihat. So now the struggle between what you see and what you feel. Jadi pergumulannya itu selalu dari apa sih yang bisa dilihat mata kasat kita dengan apa yang bisa kita rasain. You make a choice now. So this Semua pilihannya itu ada sama kita sendiri. rich young man Anak muda yang kaya ini, enjoyed everything. dia udah kaya, dia nikmatin semuanya. Something happened to him. Lalu sesuatu terjadi But dalam how hidup did dia. he come to Jesus? Jadi bagaimana dia datang kepada Yesus? In Mark 10:17, Di dalam yaitu Injil Markus
10:17. 10:17. 10 ayat 17. Markus 10 ayatnya yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia bukan datang lihat Yesus, Tuhan Yesus mau tanya boleh nggak? Jadi gini loh, anak muda yang kaya ini, dia datangin Yesus itu tuh bukan datang kayak gini loh. Yesus saya mau tanya. Boleh Kalau nggak? kalau Alkitab di dalam Markus bilang apa? Dia lari, kejar. Ada orang lari-lari dapetin Yesus, udah ketemu, dia berlutut. Tuk. Why? Kenapa? Why dia kejar? Kenapa dia kejar? Because that hunger in him. Padahal Hunger in him. oleh karena rasa lapar dia di dalam And dia. he saw Jesus there. Dia lihat Yesus He doesn't want to let go the chance. dan dia nggak mau kehilangan kesempatan itu. Tapi kenapa? There are other Pharisees. Tapi kenapa kok dia datangin cari Yesus? Kan ada banyak orang-orang Farisi, Sadducees, ada orang-orang Saduki, scholars. ada banyak ahli He can Taurat. ask any one of them. Si orang muda kaya ini kalau cuma sekedar tanya aja, bisa kan tanya sama mereka? Apalagi kalau orang kaya begitu undang dia ke rumah aja. Nggak usah lari. Apalagi kalau zamannya kita sekarang ini, orang kaya mau datang Yesus, bukannya orang kaya yang cariin hamba tuanya yang datengin dia. Benar nggak? Am I right? Benar nggak? Kasih envelope besar. Pendeta besar bisa ikut juga. Benar nggak? Nah, people have Teman-teman, what happened to him? jadi apa yang terjadi dengan dia? Something happened to this man. Sesuatu terjadi dengan anak muda To ini. search for God, to look for God, something must happen to you. Artinya, waktu kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, itu saudara itu dalam posisi tuh, saudara itu tuh lagi kayak ada sesuatunya. Bukan sesuatunya. Something you're looking for. Yang saudara tuh cari, Something kepengen is sekali pressing gitu you loh. to look for God. Sesuatu yang bikin saudara tuh kepengen cari. You feel the answer only is in God. Dan saudara tahu jawabannya itu nggak ada di tempat lain kecuali Why? Tuhan. Kenapa? Because you tried here, you tried there, you tried there, nggak jadi. Kenapa? Kamu udah coba cara yang A, B, C, D udah nggak jalan. Now, Sekarang the only one. And satu-satunya. then why Jesus? Kenapa kok cari Yesus? Because this rich man heard Karena about apa? Jesus. Karena si anak muda yang kaya ini dengar tentang Yesus. What did Jesus say? Apa yang Yesus bilang? In the book of John 3:13, Di dalam Injil Yohanes yaitu 3:13. 3:13. Ya. 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. He heard them. Jadi si anak muda ini dengar dong Yesus bicara dong. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Kenapa? Kenapa? Karena pertanyaan dia. Kenapa? Karena di dalam hati si anak muda yang kaya ini dia What ingin do I bertanya. do to go to heaven? Kan dia tanya sama Yesus gini, "Guru yang baik, perbuatan baik apa yang aku harus lakukan untuk bisa masuk surga?" Jadi kalau mau masuk surga harus tanya orang yang datang dari surga. Iya dong, kalau saudara mau pergi ke surga, tanya dong sama orang yang udah naik ke surga dong. Benar nggak? In John 8:18, John 8:22, Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 22, 23. Ya? 23. Ah. Injil Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Amen. Dia pernah dengar itu. Dia dengar ini juga Yesus bilang. Oh, this Jesus said, I did not come from this earth. Jadi, Yesus bilang, "Aku bukan berasal dari dunia I come ini. from above." Aku asal dari atas." Just because that means he knows how to go up there. Artinya gini loh. Artinya karena dia datang dari atas, dia dong tahu yang caranya bagaimana mau naik So dong. let me ask him. Udah deh, tanya aja deh sama dia. Hallelujah. Amen. What did he do? Apa yang dia lakukan? He came running Makanya dia datang sambil berlari. dan bersujud. Lalu dikatakan bertelut di hadapan Yesus. Kalau bertelut di sini ada kapet juga ya, Pastor? Kalau bertelut di sini Bagus masih juga. enak. Ini mungkin ya. Mulus. Tehelnya ini yang lantainya bagus mulus. Di tapi- sininya karpet. The street of Jerusalem is Tapi like kalau that. yang namanya sambil lari-larian dia kejar Yesus, itu jalanan Yerusalem zaman dulu modelnya kayak apa? Very dusty, muddy, dirty. Berdebu, belum ada aspal. Kalau orang kaya pakaiannya apa? Kalau misalkan orang kaya, berpakaiannya seperti apa? Mau nggak di sana? Sujud di sana. Mau nggak saudara pikir ya, orang kaya ya,
dari mana gitu datang suruh bersujud di depan situ tuh, di depan jalanan. He was so hungry. Saking laparnya dia, He don't care. dia nggak peduli. He wants an answer. Dia hanya mau jawaban. He wants Jesus to say, what do I do to go to heaven? Dia hanya mau tahu apa sih yang aku harus lakukan untuk bisa naik ke surga. Now I want to ask you a Saya question. mau tanya sama saudara. Why do you come to church? Saudara datang ke gereja. Kenapa datang ke gereja? If you're coming to church, is the desire is not to go to heaven, you're wasting your time. Jadi kalau kedatangan saudara ke gereja tapi tujuannya bukan untuk mau masuk surga, saudara tuh datang sama aja buang-buang waktu. Jangan datang dong. Lebih baik jangan datang, buka toko aja. Cari uang aja. Iya dong, lebih baik cari uang aja. Kalau cari masuk di dunia, at least you know it. Karena apa? Pilihannya itu tuh gampang. Nah. Yaitu kalau cari Tuhan sungguh-sungguh atas surga. Tapi kalau yang namanya cari ke dunia udah pasti kan dapat duit. Tapi tujuannya kemana udah tahu. Pasti kita tahu masuk neraka. Kan cuma ada 2 pilihan aja kan. Amin. Tapi orang di gereja cari dunia mau cari uang. Tapi orang Cari Tuhan. orang gereja itu aneh. Setengah kakinya di Tuhan, nggak mau dilepasin, tapi mau ikutin dunia juga nih. Ngerti gak? Yang ini dia nggak mau lepasin Tuhannya, tapi dunianya dia juga nggak mau ikut juga. Benar nggak? Kalau kasarnya gini loh, saya suka bilang sama Pak Mutu. Andi kenapa kamu naik di atas? Saya kasarnya bilang sama Pak Mutu gini. Supaya Pak cepat Mutu, bisa naik ke surga ya. Pak Mutu gampang aja. Kalau mau sungguh-sungguh masuk surga, ya udah ikutin jalan Tuhan. Tapi kalau mau sungguh-sungguh nikmati dunia, ya udah nikmati dunia aja. Karena kita udah tahu tujuannya tuh ke neraka. Kamu udah tahu pasti mati aku masuk neraka. Bener nggak? Mau ngapain kita setengah-setengah gitu loh. Jangan kasihan Pak Pendeta kalau udah mati bawa mereka untuk doa. Aduh, waktu itulah most pastors sin against God. Gini loh, kamu jangan jadikan gembala kamu berdosa sama Tuhan. Amin. Kapan? Kenapa? Waktu kamu mati. Apalagi nanti pada waktu yang namanya ibadah penguburan. Kenapa? Kenapa? The fella don't come to church. Misalkan gini loh, si A berjemaat, tapi datang ke gereja juga bolong-bolong. Amin. Bolong-bolong. Dia datang, pasca dan? Dia itu cuma jadi orang Kristen napas, saya sebutnya napas, Natal dan Pasca aja. Napas, bukan nafas. Itu orang Kristen masih bernafas. Amin. Napas saja ke Christmas. Natal dan Pasca. Alkitab baca nggak? Enggak. Alkitab nggak baca, Berdoa nggak? berdoa. Enggak. Kalau berdoa masih pastor, kalau kepepet. Kepepet. Iya dong, mau makan ya udah ngumpul sama-sama doa. Kalau minta perlindungan doa. Makan belum tentu. Waktu apa yang waktu takut baru Kalau udah berdoa. ketakutan baru doa. Pasti orang Kristen berdoa kok. Okay, never mind. Okay, now. Lalu mati. Mati. Datang. Ya udah nih maaf nih. Udah di dalam peti nih. Bapak udah tinggal dikubur. Harus Pak Gembala berdoa. harus pimpin nih acara penguburan. Acara waktu itu dia harus berdoa untuk orang yang mati. Kan Pak Gembala harus doain dong. Untuk yang sudah matinya, untuk keluarga yang ditinggalin. Amin. Tuhan, inilah hambamu. Itu bohong yang pertama. Kita bikin gembala bohong. Bener nggak? Kita bikin Mana dia gembala hamba? Ke gereja nggak datang. Bener nggak? Kita akhirnya menjadikan gembala kita berdosa. Karena apa? Nggak punya pilihan. Gembala saudara mesti ngomong, Tuhan inilah hambamu atau inilah anakmu. Amin. Terimalah sekarang dia pulang ke surga. Tuhan bilang, aku nggak kenal dia, gimana aku mau terima dia? Padahal mungkin nih dalam hatinya, gua tahu lu hidupnya gimana di dunia. Tapi kalau undang saya untuk pemakaman, saya bisa khotbah. Mungkin waktu saya khotbah yang mati bisa bangkit. Kenapa? Saya bilang, Tuhan orang ini belum bertobat. Kasihan dia masuk neraka. Tolong Tuhan, kasih dia Kesempatan lagi. Last chance. Kesempatan akhir. Last chance. Coba kalau gembala saudara khotbah begitu. Udah anggota keluarganya semua keluar gereja. Protes. Yang protes itu pun akan masuk neraka. Ya kalau kita udah tahu hidup dia gak benar, kita gak mungkin dong bilang dia benar. Kamu bohong dong. Kan kita ngebohongin. Am I right? Benar gak? Now people have God. Ma Tuhan. So don't worry ya.
Jadi nggak usah khawatir, jangan undang Pak Mutu nanti. Jangan. Kalau penguburan ya. Yang mati bisa bangkit nanti. Haleluya. So our church, we play church. Jadi kadang-kadang kita orang Kristen itu ya. Gak ada kebenaran lagi. Suka main-main gereja. Jadi sudah tidak mau lagi sungguh-sungguh cari kebenaran. Gak ada lagi kebenaran dalam kehidupan kita. God is not glorified by our lives. Sehingga Tuhan tidak dipermuliakan di dalam kehidupan kita. But when we speak the truth, the people are heard. Tetapi pada waktu, kenapa? Coba perhatikan, kenapa pada waktu seseorang berbicara tentang kebenaran, ada yang tersinggung, ada yang sakit hati. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Tapi kita mau dengar orang yang sakit hati. Bukan orang yang bilang, wah khotbah hari ini benar-benar tampar saya. Tapi kan mayoritas itu kan orang lebih seneng ikutin yang pegang yang jelek-jeleknya aja kan. Yang negatifnya yang dipegangin. Oh iya, kenapa ya dia ngomongin itu ya yang jelek-jelek aja ya. Now you understand. Jadi saudara bisa ngerti. In the last days, Di akhir zaman. many are called, but few are chosen. Alkitab udah bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? The sedikit is the people who want to listen to the truth and repent. Yang sedikit ini adalah orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Dia dengar pun bukan hanya sedengar pendengar, tapi dia mau bertobat. Hallelujah. My people of God. Tuhan. Now remember that. So, Jadi, what is the duty of the servant of God? Jadi apa sebenarnya tugas dari hamba Tuhan? To bring the people to heaven. Yaitu apa? Tujuan daripada hamba Tuhan atau gereja Tuhan itu membawa semua sidang jemaatnya masuk surga. To bring that word to them. Dan untuk memberikan firman hidup kepada mereka. So that there will be repentance. Supaya ada pertobatan. So people of God. Tuhan. This young man came. Anak muda yang kaya ini datang. And said. Dan bilang. What do I do to have eternal life? Kembali lihat Injil Matius 19 ayat 16. Kan dia tanya, guru yang baik, perbuatan apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kenapa? Kenapa? Perbuatan baik. Haleluya. Many people think hanya dengan perbuatan kita bisa masuk ke surga. Jadi banyak orang berpikir, perbuatan baik kita inilah yang bisa membawa kita masuk surga. Nggak ada satu perbuatan kita yang baik. Kan dikatakan perbuatan baik kita itu tidak ada satupun yang bisa mengikuti kita. No, Tidak. not even one. Tidak satupun. Why? Kenapa? We do good because we want to go to heaven. Kita berpikir kita berbuat baik supaya masuk surga. Jadi perbuatan baik itu ada niat. Jadi waktu kita berbuat baik, kita udah tahu ujung-ujungnya itu tuh karena ini. Jadi alasannya kita berbuat baik karena kita mau ini. Itu bukan baik lagi. Kan itu udah satu motivasi yang salah kan? Ngerti gak? Kenapa dia berbuat baik? Jadi kalau kita tanya dia, kenapa kamu berbuat baik? Karena, oh saya berbuat baik karena saya mau dapat surga. UUD-nya? Ujung-ujungnya. Bukan duit, tapi mau masuk surga. Jadi UUD, undang-undangnya, ujung-ujungnya mau masuk ke surga. That means it is with motive. Artinya apa? Kita berbuat baik karena ada motifnya. Now, if God is good. If God is good. Kalau Tuhan itu baik. Why God is good? Kenapa Tuhan baik? Because God only know how to do good. Ya memang karena Tuhan hanya tahu berbuat baik. But Tetapi He don't expect anything from you. Tuhan waktu berbuat baik kepada kita nih, Tuhan mengharapkan balasannya enggak? Waktu Tuhan berbuat baik sama hidup kita, Tuhan harapin balasannya enggak? Ini kenapa semuanya lapar ya apa ini? Amin? No kan? Enggak kan? And look what the Bible says. Lihat apa yang dikatakan Alkitab. Yang ini yang Jesus asked this question. Why do you call me good? Ayat 17-nya, katakan. Read. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ini loh, ini Alkitab Indonesia ini terjemahannya ini sebenarnya kurang tepat. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau kita baca dari Injil Markus 10 ayat 18 itu tepat sekali. Jadi saya ambilnya dari Markus 10 aja kali ya. Verse 18. Ayat 18. Markus, ya itu. Karena ini konteksnya Injil Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ini sama dengan apa yang dikatakan di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22 juga. Ya. Jadi kalau di dalam Markus 10 tuh dikatakan, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik?
Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Beda nggak sama yang di Injil Matiusnya? Amen. Beda kan? Kalau di Matius kan cuma dibilang, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Jadi bukan kenapa kamu tanya tentang apa yang baik. Yesus cuma bilang, kenapa kamu panggil aku baik? Gitu loh. Kan beda kan ini kan? Nah, for example ya. Contohnya. For example. Adi ya, I only know one name here. Huh? If Adi help somebody. Misalkan Adi menolong seseorang. Oh, he do so much good for him. Dia berbuat baik lah banyak kepada orang And ini. one day Adi hear the man talk bad about Adi. Lalu tiba-tiba gini loh. Si Angah, orang yang ditolong Adi. Tiba-tiba ngomongin yang jelek-jelek tentang Adi. How does Adi Adi react? rasanya gimana? Dasar Kamu rasa dia apa, Adi? ya. Nggak tahu terima kasih udah dibantu. Dasar orang ini ya. Benar gak? Kurang ajar lagi. Benar gak? Nggak tahu berterima kasih. Ya kan, waktu misalkan kita menolong orang nih, kita menolong si A, ya, udah kita bantu, udah kita tolong, tiba-tiba nih di belakang kita dengar si A bilang nih, oh kita begini, gini, kan kita rasanya kan kesel ya, kita How do you bisa feel? bilang, dasar, udah ditolong kok nggak tahu terima kasih, How would you feel? rasanya gimana? Marah kan? Kesel ya, marah ya, Kenapa marah? kenapa kita mesti marah? Ya perbuatan yang baik, I only do good. Kan kita kan hanya diminta untuk berbuat baik. That ya. means when I do good, I'm expecting some good words to come to me. Jadi apakah waktu saya berbuat baik kepada si A, saya ngarepin si A itu apresiasi saya. Si A ngomongin baik-baik tentang saya. Benar kan? Berarti tujuan kita berbuat baik sama Benar si kan? A, ada Benar motifnya kan? dong. That Benar means nggak? We expect something good kan? Karena kan kita ngarepin, dia ngomongin dong yang baik-baik dong, jangan jelek-jelekin. Benar nggak? Am I right? Benar nggak? That means Artinya? you're not doing good. Artinya sama aja kita sebenarnya belum berbuat baik. Why? Kenapa? Because you're expecting something. Karena waktu kamu berbuat baik, kamu harapin imbalannya sih. That is not good. Itu bukan jadi satu Good perbuatan means baik. is only you do good, don't expect anything. Jadi waktu kamu bilang kamu mau berbuat baik, ya udah saya berbuat baik, kamu mau apa ya terserah kamu. Amen. Gitu loh. Or I only know how to do good. Karena saya tugasnya hanya berbuat baik. I'm a child of God. Karena saya anak Tuhan. I'm like my father. Saya sama seperti Bapak That's saya. why Jesus said, as your father be Sama seperti Yesus katakan, sebagaimana Bapamu di surga sempurna, kamu juga harus sempurna. sempurna means what? Sempurna I maksudnya do apa? good, but I don't expect anything. Artinya apa? Saya berbuat baik, saya nggak mengharapkan imbalan apapun. I don't even expect appreciation. Bahkan saya nggak mengharapkan apresiasi atau ngomongan orang. This is what Psalms 14 says, Ini yang dikatakan di dalam Mazmur 14. verse 2 and 3. Ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga katakan. Mazmur 14 yaitu ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Adi, satu orang pun tak ada loh. Haleluya. Jadi bukan. Jadi ini Alkitab sendiri yang bilang. Tuhan mandang dari surga ke bumi nih, bawa cari nih, lihat nih, ada nggak manusia ini yang berbuat baik? Tuhan bilang seorang pun nggak ada. Some people will say, Ibu Wati very good loh. Mungkin ada orang yang bilang, oh Ibu Wati baik. Amin. Saya sendiri udah kasih tahu Pak Yusak ya, baik ya ibu itu ya, selalu perhatiin orang ya. Haleluya. Nah, true. Kenapa baik? Kenapa baik? Kebaikan Tuhan di dalam saya. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan ada di dalam saya. Because the goodness of God in me. Oleh karena kebaikan Tuhan ada di dalam saya. Good. Gini loh, orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan ada di dalam hidup dia bisa berbuat baik kepada yang lain. Karena sifat Allahnya itu ada di dalam dia. You don't expect anything. Dan orang seperti ini kalau dia punya kebaikan Allah, orang ini gak mengharapkan apapun. Amen. Now look at the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Lihat apa yang dikatakan di dalam yaitu Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-20 katakan. Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-20 katakan. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Haleluya. Amen. Who's talking that? Yang ngomong pengkhotbah ini siapa? Solomon. Raja Salomo kan?
And the most wise man. Orang yang Alkitab catat paling berhikmat. Now in Psalms 53 verse 2 and 3. Di dalam Mazmur 53 itu sama juga dikatakan, yaitu 53 ayat 2 dan 3 juga. Dikatakan 3 dan 4 Alkitab Indonesia. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. When he asked like that, Jesus asked him, why do you call me good? Jadi waktu si anak muda ini panggil Yesus guru yang baik, Yesus balik lagi tanya, kenapa kok kamu bilang aku baik? No one is good but only one, that is God. Tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Allah. Amen. So when people say you jahat karena perbuatan you baik, praise God for that. Jadi kalau misalkan saudara berbuat baik kepada si A, lalu si A nyakitin kamu, ngomongin yang jelek-jelek, ya biar aja, puji Tuhan. Jangan marahin dia. Kita nggak perlu tersinggung, nggak usah marah juga. Jangan kutuk dia. Dan jangan kita ngomel-ngomelin, kutuk-kutukin dia. Don't need. Nggak perlu. Why? Kenapa? Because the Bible says, Karena memang Alkitab no one udah is bilang, good. memang nggak ada yang baik. So why did you good? Jadi kenapa kamu berbuat baik? Because the word, the Spirit of God and moves you to do good. Bahwa roh Tuhan, kasih Tuhan di dalam kamu itu, kasihnya dia kan yang menggerakkan kamu berbuat baik kan? Now that one, what will happen? Ini apa yang terjadi? Way in heaven, that good will follow you to heaven. Dan kebaikan ini yang dikatakan kebaikan Allah di dalam kita ini, kebaikan itu yang mengikuti kita kalau kita ke surga. So when you go to heaven, Jadi pada waktu kamu ke surga, all the good you have done, semua perbuatan baikmu God already balas on earth. Tuhan udah bales di muka bumi. But Tetapi He will still take count to heaven dia akan tetap catat itu di to surga, follow you mengikuti kamu, and to place you in the place where you're supposed to be placed. dan itu yang akan menempatkan kamu di posisi di mana kamu nanti di surganya. All of you are just... Huh? Amen? Can you see the difference now? Jadi lihat So perbedaannya. never stop doing good. Jadi orang mau ngapain kamu, selagi kamu masih bisa berbuat baik, jangan berhenti berbuat Don't baik. stop doing good. Jangan berhenti berbuat baik. Because the good God in you will make you do good. Kenapa? Kamu harus ingat bahwa Tuhan yang baik itu yang membuat kamu itu bisa melakukan perbuatan baik. Because Jadi the Bible bukan says- karena kebaikan diri kamu sendiri, tapi perbuatan kebaikan Tuhan di dalam kamu. Because the Bible says, Karena Alkitab katakan, the righteous will say, when did we do all these things, God? kenapa? Karena Alkitab mencatat orang benar bertanya, kapan kami melakukan semua ini Tuhan? Amen. You remember that? Matthew 25. 25. Di dalam Injil Matius 25, ayatnya yang ke-37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Itu semua perbuatan baik kan? Kalau kita mau lihat apa yang dilakukan oleh orang ini, yaitu kasih makan orang lapar, ya, memberi minuman pada orang haus, kunjungin orang sakit, ya, atau memberikan tumpangan, ini kan semua perbuatan baik. Amen. Benar All gak? of them they did it. Semua ini But udah the mereka righteous will lakukan. ask, when did we do that? Tetapi berbalik, orang benar tanya nih sama Tuhan, Tuhan, kapan kami lakukan ini buat kamu? And then the next thing Jesus said, Lalu ayatnya yang ke-40 katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata sesungguhnya, berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. hello. Amen. Jadi perbuatan baik itu you are doing it to God. Jadi kamu waktu berbuat baik itu, kamu itu tuh lakukan untuk Tuhanmu. You don't expect God to say thank you to you. Jadi kan kita juga gak mengharapkan Tuhan harus balas kita, Tuhan harus berterima kasih sama kita. But God says, Tapi Tuhan bilang, I will bring all this for you. aku akan bawa semua kebaikanmu ini. In the day when you enter heaven, Nanti pada waktu kamu hari masuk ke surga, all the goodness will come upon you. kan Alkitab katakan semua kebajikanmu itu mengikuti. Amen. And that's the crown
He will crown Itu you. yang jadi mahkotamu. Berapa mahkota di surga, Bu? Tahu ya? Nanti di surga kita punya berapa mahkota? Ellen tahu nggak? Oh, jangan marahin saya dong. Kalau tahu begini, kalau nggak tahu, pupus tahu aja. Amin? Hah? Berapa mahkota? Kita punya berapa mahkota nanti kalau ke surga? Tahu nggak? Adi? Banyak. Banyak, itu orang Indonesia semuanya banyak. Haleluya. Tapi benar juga, banyak Ya mahkota. benar banyak. The many mahkota. Kan ada bermacam-macam jenis mahkota. For various actions and actions, there will be mahkota. Gini loh maksudnya, setiap perbuatan tindakan kita itu, jadi Tuhan hadiahin kita itu dengan mahkota gitu. Haleluya. Tiap hari untuk upacara yang lain, mahkota yang lain. Bukankah sama yang namanya kerajaan di muka bumi ini? Amin. Ya kan? Kalau mau acara ini harus pakainya mahkotanya yang ini, acara ini mahkotanya yang ini. Benar gak? That's what we see ya. Kan itu yang kita lihat But in secara heaven it's fisik. not like that. Kalau di surga ya nggak begitu. That mahkota will be in the spirit. Karena apa? Mahkotanya itu ya di dalam roh. It will change by itself Itu akan mengubah sendiri. and show who you are. Karena apa? Mahkota ini menunjukkan siapa kamu. Amen. Hallelujah. So Jesus said, Yesus bilang, why do you say that to me? makanya Yesus tanya, kenapa kamu bilang aku baik? Why you say I'm good? Kenapa kamu bilang aku baik? Then he says this word. Lalu kita baca lagi ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amen. Now people of God, Tuan, I want to take this tomorrow. saya mau jelaskan ini besok. Karena lagi kalau turunnya lebih Karena dalam lagi. kalau ini ayat mulai dari 18, 19. Oke, ya, Bapak. Bicara makin ke 19, 20, 21 itu makin lebih dalam. Amen. Jadi kita perlu. Nanti gini loh, sekarang aja otak saudara udah gluduk udah mendidih. Kalau dikasih lagi meletup nanti. Haleluya. Nggak keterima. Atau mau atau besok aja. Mau sekarang juga atau Ellen. besok aja. Terserah Mau sih. sekarang atau besok, Ellen? Hah? Mau sekarang atau Ya, besok? karena kalau nggak nanti nggak kecerna, kasihan. Mau sekarang atau besok? Jangan terserah lagi Ellen. Gimana? Jawabnya nggak ada jawab. Gini loh, Mama bilang apa? besok ya. Oh, Maksudnya bukan- gini loh. Bukan kamu yang bukan kamu yang mau. Oh, kamu masih mami yang putusin ya. Jadi Haleluya. biar hari ini cerna dulu apa yang I saudara want you to dengar hari understand ini. the background now. Jadi saudara harus ngertiin dulu latar belakangnya dulu. Karena the thing Jesus said here, Karena nanti hal-hal berikut yang Yesus katakan perintah ini it's not 10 commandments, you know. sebenarnya bukan bicara 10 perintah Allah. How many of them? You shall not murder. Kan dikatakan, yaitu apa? Steal. Janganlah kamu bear witness. membunuh, jangan berzina, Honor jangan father and mencuri, mother. jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. 6 aja. Ini baru 6. 4-nya nggak ada. Yang 4 itu kan biasa kalau kita bilang 4 pertama untuk Tuhan, 6 ke bawah untuk sesama. Kan 10 perintah Allah begitu kan? Yang 4 untuk Tuhan kan? Now people of God. Tuhan. So tomorrow we will see why this is important. Jadi besok kita akan lihat kenapa kok perintah yang sesamanya And ini kok more penting. so, Dan terlebih lagi we're going to see kita akan lihat verse 20. ayat yang ke-20-nya ini nih. Ah. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu masih ada satu kata kurang. Gini loh, si anak muda bilang gini, semua ini telah kuturuti dari masih kecil. Jadi apalagi yang kurang? Dia kan nantang kan? Saya mau tanya, Saya mau tanya, pianis, organis. Kalau ada kekurangan di kamu, yang tahu saya atau kamu? kalau di dalam diri kita punya kekurangan, yang tahu kekurangan diri kita atau harus orang lain? Saya tahu atau Diri You kita know it. sendiri ya. you know kan? Kan diri kita sendiri Harusnya kan? kita tahu kekurangan sendiri kan? Kalau kita nggak tahu kan namanya kita nggak tahu diri. Tapi anak muda ini tanya apalagi kekurangan Tapi saya. si anak muda ini berani loh dia bilang. Saya udah turutin semua ini dari kecil. Emang kurangnya apa lagi?
Banyak orang Kristen seperti itu sekarang. Banyak orang Kristen seperti itu. Artinya apa? Artinya apa? Orang nggak tahu diri. Iya dong. Gak tahu diri, makanya dia tanya, kurangnya apa lagi? Itu. Apa Iya kan? kekurangan saya? Apa kekurangan saya? Alright? So we will see all that tomorrow. Jadi besok kita akan lihat ini, kita akan Siapkan bahas. untuk duduk 2 jam besok. Jadi siapkan duduk ya 2 jam. Terus otaknya jangan mikirin yang lain-lain dulu, nanti mendidih lagi. Kalau bisa Pak, malam ini pulang keluarin masuk ke dalam. Masukin ke kulkas dulu biar dingin dulu. Haleluya. Why? Kenapa? Because this will tell us where we stand. Karena apa? Karena sebenarnya pertanyaan si anak muda ini dan posisi si anak ini membuat kita berpikir, kita juga ada di Kalau mana ya anak ini posisinya udah ya? berani begitu, can tell Jesus, aku berani nggak? Gini loh, kalau si anak muda yang kaya ini sampai berani dia bilang sama Yesus apalagi yang kurang, kita ini gimana loh? Artinya kan dia ini kan paling tidak sudah taatin 10 perintah Allah kan? Dari muda lagi, dari kecil Dia lagi. masih bilang lagi, dari kecil ikutin, jadi apalagi yang kurang? Itu baju belang itu. Baju. What's your name? Jeremy. Since when you became a Christian? Kapan Jeremy jadi orang Kristen? Dari masih kecil ya. Ya ini anak muda inilah ini. Dari kecil kan? Kalau saya mau bilang, kita ambil contohnya, samalah seperti anak muda yang kaya ini, dia bisa bilang, saya juga tahu Tuhan dari kecil. Nah, Jeremy dia bilang, orang ini bilang, I follow it from small. Sama gitu loh. Tempatin misalkan diri Jeremy bilang gini, aku udah ikutin semua perintah Allah dari masih kecil. Jeremy ikut perintah dari kecil nggak? Nah, jujur aja Jeremy nggak usah jawab. Jeremy bisa tahu nggak di dalam hati, semua perintah Allah udah saya ikutin belum? Belum kan? Belum kan? Dia bisa jawab, enggak kamu jangan. Kan? I know it kan? You know it, I know it lah. Kita TST lah, kita tahu sama tahu. Apalagi gitu. Ellen Pak. My good friend. Tahu kan? Iya dong. Tapi kalau begitu dia nih berani. Tapi gini loh, Ellen sama Jeremy berani gak seperti si anak muda ini bilang sama Tuhan Yesus loh. Anak ini berani. He knows very well Jesus is from heaven. Kan dia udah tahu Yesus tuh datang dari surga. Dan Yesus guru yang baik. I fulfill this, what do I still lack? Sampai dia berani bilang sama Yesus, aduh aku udah ikutin ini dari masih kecil. Kurangnya apa lagi? Remember this. Ingat ini. Kalau kamu hidup dalam kedagingan, you will not understand apa kekurangan kamu. Jadi kalau kita masih hidup di dalam kedagingan kita tidak akan tahu apa yang jadi kekurangan kita. Kita gak akan menyadari atau mengakui kekurangan kita. That's the problem of this young man. Ini ya jadi problem si anak muda ini. Amin. Dia hanya memenuhi syarat Jadi dalam dia daging. itu hanya ikutin yaitu perintahnya aja secara agamawi. That's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab Blood katakan. and flesh cannot inherit the kingdom of God. Kenapa saudara pikir bahwa Alkitab berkata bahwa darah dan daging ini tidak bisa mendapat bagian dalam warisan kerajaan surga? Amin. Kita semua masuk ke surga belum ya? Kita nanti semua masuk surga enggak? Masuk nggak? Udah dapat? Udah beli tiket belum? Udah booking ya? Udah pesen tempatnya belum? Bangkunya? Amin. Pesawatnya? Kita semua, kamu masuk surga juga nggak? Ini adik, anak ini yang muda ini. Kamu, ya kamu yang rambut panjang. Kamu mau masuk surga enggak? Mau ya? Kamu nggak mau senyum langsung dulu gitu itu kan? Amin. Nah, people of God, we want to go to heaven ya. Kita mau ke surga. But how? Tapi caranya gimana? How do I know I go? Bagaimana saya bisa tahu kalau saya masuk surga? This man fulfilled 10 commandments, but he said, what do I still lack? Sedangkan si anak muda yang kaya ini, 10 perintah Allah aja dia udah ikutin. Tapi dia masih bilang, kurangnya apa lagi? Jangan main-main ya. You might say, oh surga, aku masih muda loh. I still got time. Jangan saudara berpikir saya masih muda, surga itu mungkin masih lama. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Amin. Don't play the fool. Kamu mau tidur malam ini, pagi besok lupa bangun, terjadi apa? Kalau yang namanya saudara masih bisa tidur, terus bangun besok. Belum tentu 1, 2 jam, 3 jam ke depan aja kita nggak tahu apa yang bisa terjadi. Amin. So, jadi
Bertobat sekarang. Makanya Alkitab katakan, selagi masih ada hari ini bertobat, ya Kalau bertobat. tidak Tuhan kasih kamu waktu, kalau waktu itu udah tepat, I'm sorry for you. Saya minta maaf. Tuhan Don't kasih play the kita, fool. Tuhan kasih kita kesempatan demi kesempatan, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Kesempatan kamu sampai di sini, kalau kamu udah lewatin batasnya, kamu nggak bisa mundur lagi. After that you cry and cry also. Makanya God pada cannot accept waktu-waktu it. Alkitab katakan, mau nangis dengan air mata, cucuran air mata pun kamu nggak bisa dapat lagi. You cannot come back. Kamu nggak bisa balik lagi. He will not accept you anymore. Tuhan udah angkat tangan, nggak mau terima lagi. Karena kamu melecehkan Tuhan. Karena kamu udah anggap enteng dia, melecehkan dia. Oh, you think everything okay? Jangan anggap saya masih muda, semuanya oke-oke aja, masih panjang hidup saya. Kamu tunggu aja. Waktunya. Kalau udah sampai, jangan kata ditampar Yesus, disentil sama dia gimana rasanya. Jangan nangis-nangis minta ampun. Kamu hanya itu sekarang karena orang tua kamu berdoa loh. Ingat ya, kamu bisa bertahan hidup mungkin karena doa orang tuamu loh. Kalau orang tua kamu stop doa, kamu habis loh. Kalau sampai yang namanya orang tua itu berhenti berdoa buat kamu, hidup kamu udah gak tau kayak apa. Ellen. Kamu pikir kasih karunia Tuhan masih ada dalam hidup kamu? Ellen. Don't play oh. Amen. So many people take for granted ya. Jadi banyak ya itu namanya orang tuh anggap enteng. Ya nggak apa-apalah. I'm sorry. Waktu sudah singkat. Ingat semakin hari waktu semakin lebih singkat, semakin lebih pendek. Haleluya. Kamu tahu kan sekarang kalau mau beli apapun harus pakai QR code ya. Saudara pikir kenapa zaman sekarang yang namanya QR udah code? sistem cashless. Apa-apa pakai yang namanya QRIS. Saya nggak ngerti pakai itu. My children say, "Pa, you must have QR code." Ya, I say, QR code itu apa? Pak Mutu tanya apa sih QR code, QR code? Aku nggak ngerti. Sekarang di handphone. Sekarang masih di handphone. Time is coming, QR code Waktunya- akan di sini. Waktunya akan tiba, perlahan-lahan ditaruhnya di sini dulu. Atau di sini. Nanti makin lama, itu yang dikatakan di sini. Kalau udah di sini, if you are not in the Lord, you're the gone. Kalau sudah sampai yang namanya dipasang aja, kalau kamu nggak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, habislah kamu. Kamu nggak punya pilihan untuk memenuhi keinginan daging kamu, kamu akan ikuti dunia. Kita siapkan sendiri. Itu udah. This is the responsibility of the church. Kan ini semua tanggung jawab gereja. Supaya kita belajar. We learn how to be faithful to God. Jadi kita belajar yaitu untuk setia kepada Tuhan. Nah, so tomorrow, Besok, please read the Bible. besok saudara baca ulang lagi Injil Matius 19 ini mulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Atau kalau saudara mau lihat referensinya baca dari yang Injil Markus juga. Mungkin lebih jelas lagi dia. Amen. So may God bless you. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amen. Amin.